Tahukah kamu, Indonesia masuk jajaran negara dengan tingkat disiplin antre yang rendah di Asia? 我发现马来西亚人真的很爱排队，他们不仅把排队养成了习惯，而且还当成了一种文化。 Orang Malaysia suka sekali antri untuk dapetin makanan. Maka jangan heran ketika kalian masuk ke satu restoran terus antrinya panjang pol. Sampai-sampai saya pernah jumpa dengan kawan lalu saya tanya, "Bro, tak payah datang ke sini. Tuh, antri beratur panjang sangat." Lalu kawan saya cakap, "Tak apalah, sejam je." Sejam je? Sejam je? Kuala Lumpur, Malaysia, people waiting for the train, and they're standing in a. Yang sebelah situ, kamu sana. Kenapa mama dihalanginya? Memang nggak boleh sebelah kiri. Mama kan nggak mau jalan. Oh iya. Iya. Oh, jadi mama tetap di sini harus sebelah kiri. Iya. Yang sebelah kanan untuk Untuk yang mau jalan kaki. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Netizen Konoha ikut berkomentar, kok bisa-bisanya rakyat Malaysia tertib? Kok bisa-bisanya rakyat jaga kebersihannya? Kok bisa-bisanya besi-besi di tamannya gak hilang? Salut lihat warga Malaysia, katanya para sahabat, dengan adab disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih Mas Farhan ucapkan yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang adab dan budaya disiplin beratur orang Malaysia para sahabat. Kalau berbanding dengan negara kita dekat Indonesia, sangat jauh ketinggalan adab disiplinnya orang Malaysia para sahabat. Begitu tinggi. Nak naik bas, nak naik MRT, di dalam kereta pun mereka memandu di lebuh raya, para sahabat. Tak ada yang memotong-motong barisan macam itu dalam lebuh raya itu, para sahabat. Ini kalau kita tengok dekat di Indonesia, tak ada ribut, tak ada hujan, itu dekat lebuh raya pun, dekat jalan raya, bila dekat sini jam, yang ini pun masuk daripada sini, para sahabat. Ini padahal jalan ini dua arah macam itu, boleh jalan sana, boleh jalan sini macam itu. Ini masih banyak kejadian yang ada dekat Indonesia, apalagi tentang nak beratur. Sebenarnya bisa sih, kebiasaan saja mereka tidak diterapkan macam itu. Bahkan kalau Mas Farhan tanya kepada orang Malaysia sendiri, mereka sudah diterapkan masa budak-budak dulu dan juga masa sekolah pun sudah diajari tentang disiplin beratur macam itu. Bahkan culture shock orang Indonesia, student daripada Indonesia, kalau nak pergi restoran, itu orang Malaysia itu tahan beratur sampai 1 jam, 2 jam macam itu. Itulah satu yang merupakan banyak dunia memandang Malaysia, mencontoh tentang adab dan budaya disiplin orang Malaysia, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Mas Farhan akan ringkasin dan kita tonton sama-sama. Let's go. Tahukah kamu, Indonesia masuk jajaran negara dengan tingkat disiplin antre yang rendah di Asia? Uniknya, banyak orang Indonesia justru merasa berhak untuk memotong antrean jika mengenal petugas, merasa lebih tua, atau sekadar cuma sebentar kok. Bahkan dalam survei perilaku publik, lebih dari 60% responden mengaku pernah dan tidak merasa bersalah saat menyerobot antrean. Fenomena ini bukan sekadar soal kurangnya etika, tapi mencerminkan budaya feodal yang masih kuat, di mana status sosial seringkali dianggap lebih penting dari aturan umum. Ironisnya, saat di luar negeri banyak dari kita bisa tertib antre. Jadi masalahnya bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Portal, padahal sudah bunyi ya, sadar berita nak masing-masing. lalu. Memang tidak bisa sadar SDM ini, guys. Masih maksa. Kacau kali ya kan. Taat aturan nggak ada. Tahan aja lah. Tahan Ini pemuda lagi. taat aturan. Ada nggak? Ada nggak? Tetap masih ada yang mau nerobos. Tuh. Iya. Sudahlah. Susah, guys, susah.
Ciri-ciri warga plus 62, miskin kaya, pendidikan nggak sekolah, sama saja, susah diatur. Nggak yang kaya, nggak yang apa berpendidikan, nggak yang enggak, itu susah diatur. Lihat aja nih, jalur sepeda bikinnya mahal-mahal. Jalur sepeda, Tapi jalur bicycle. yang bersepeda pada terkena di luar jalur. Ini doang nih, minggir sebentar nih, liatin. Didukung supir bus, supir truk. Tengok dalam lebuh raya pun mereka tak nak beratur yang dekat sana jam tu, malah potong. Yang jalannya itu dua arah, satu arah berlawanan. Panik. Kalian bisa pikir kalau Indonesia ekonominya bagus, masyarakatnya pasti sejahtera. Jadi hidupannya di Eropa, di mana-mana ketika gua jalan gitu selalu ngebandingin Indonesia tuh sangat-sangat jauh gitu. Walaupun Indonesia negara kecintaan gue ya, tapi dari segi tata kotanya, ekonominya, SDM-nya, hukumnya itu harus dibenahi. Tergantung dari pemimpin-pemimpin kita yang terhormat gitu guys. Aku lagi cerita, lagi curhat. Tular video rakyat Malaysia berbaris menunggu bas, raih pujian netizen. Tak sia-sia berbuih mulut cikgu cakap beratur 3 kali sehari, kata netizen. Panjang weh. Nih adab dan budaya, disiplin orang Malaysia para sahabat. Upaya panjang. Guys, look at that. How the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. And they're standing in this line. I don't know. If I go on the train, it will take forever. Because I wanted to go to the night market. Look at that. The line is huge. These cars only for girls. Only girls can go inside. I don't know what's these men doing there. Okay, maybe we can try to go. Maybe there will be enough space for us. There's the line, you have to stand and wait. People going probably from work. It's 7:22 now at the moment. I guess we cannot go to that car because it's only for girls. Maybe you can try to that one over there. Not sure. It's packed. It's really packed. Yang pink itu buat perempuan memang kalau dekat tengah. Probably impossible. 我发现马来西亚人真的很爱排队，他们不仅把排队养成了习惯，而且还当成了一种文化。就是当你遇到商场新开张、精品店有搞促销活动，你就会看到总是有一群人，他们风雨不改，不嫌累，不怕苦，就是想体验这种别人排我也跟着排的感觉。因为这样，他们才会显得自己有跟上时代的脚步，不会被别人用异样的眼光看待自己。总的来说，就是怕输心态，使得排队在马来西亚慢慢变得一种文化。 Yang sebelah situ, kamu Contoh etika publik yang patut Kenapa Mama dihalanginya? memang nggak boleh sebelah kiri. Mama kan nggak mau jalan. Oh, dekat eskavator ya? Iya, Oh, jadi Mama tetap di sini harus sebelah kiri. Iya. Yang sebelah kanan untuk untuk yang mau jalan kaki. itu gak kena marah Mama ya? Iya. 有的时候再说马来西亚人，就是一进了地铁就看到大家都在排队，没有一个人插队的，而且排的特别有秩序。这是我来马来西亚给我最震惊的地方。 Aku salut banget dengan Malaysia. Udah 4 tahun ya aku di Malaysia guys, 4 tahun hampir 5 tahun dan apa yang aku pelajari daripada di sini ya, kalau misalnya kita lihat di orang keramaian, misalnya ada yang keramaian gimana kayak gitu ya, dan itu mau tau nggak ada satupun orang yang merokok, nggak ada satu orang pun yang merokok merata-rata gitu ya.
kalau biasa di tempat kita ya, kalau di tempat saya ya gitu ya di Pontianak, itu kan biasa kalau ada keramaian, orang merokok gitu. Dan nggak peduli gitu kalau misalnya kita bukan perokok, yang janji mereka merokok, dan kalau misalnya kita tegur, kita yang kena marah gitu ya. Betul. Dan kalau di sini enggak, guys. Kalau misalnya ada keramaian kayak gitu, nggak ada. Bukan hanya keramaian aja sih, di tempat-tempat biasa pun jarang banget kita ngeliat orang merokok, kecuali kalau di tempatnya ya, di sini ada disediakan satu tempat untuk merokok, nah, dan di situ orang merokok. Dan ya begitulah keadaan di sini, guys. Menurut aku oke, itu patut banget dicontoh, dan bagi kita yang udah lama di sini, kita udah belajar lah kayak gitu. Aku sih nggak ngerokok ya, tapi kadang-kadang memang kesal aja gitu kalau misalnya ngelihat orang-orang yang merokok tapi nggak tahu tempat kayak gitu. Gimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kalian tahu apa yang aneh dari Malaysia nih? Kotanya bersih ya, negaranya bersih. Cuma tong sampahnya tuh nggak banyak gitu, boy. Ini aku pokoknya di mana-mana tempat aku nyari tong sampah tuh agak susah. Tengok nih, sampai ku bawa sampahku sini, ha. Nah itulah tadi ya kan, mau ada atau nggak ada tong sampah, kalau SDM-nya udah bagus, mindset-nya udah bagus, ya tetap bersih kotanya gitu. 1 tahun di Malaysia, inilah yang saya rasakan sebagai mahasiswa Indonesia. Disclaimer, ini semua subjektif berdasarkan pengalaman pribadi sahaja. Yang pertama, privilege sebagai student, sebagai penuntut ilmu, sangatlah tinggi sekali di sini. Penuntut ilmu sangatlah dihargai. Saya punya beberapa pengalaman. Di antaranya yang pertama, saya pernah naik Grab beberapa kali, bukan 1 kali. Ketika drivernya itu bertanya kepada saya, dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Kemudian mereka bertanya, buat apa? Dengan wajah yang biasa-biasa saja. Kemudian ketika saya menjawab, saya adalah seorang student, mereka begitu excited. Student, duduk dekat mana? Hana. Dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Dan itu akan kalian sering temukan di sini sebagai seorang student. Pengalaman selanjutnya ketika saya dikejar oleh polis disebabkan overspeed. My fault, tak boleh ditiru. I'm so sorry guys. Waktu itu saya drive dari KL menuju Johor dalam perjalanan sekitar 3-4 jam. Dan disebabkan oleh overspeed, polis kejar saya. Saya tak notice sehingga saya jalan terus. Ketika saya notice, saya minggir dan polisi itu datang dengan wajah yang begitu garangnya luar biasa. Paspor. Langsung minta paspor, tak tanya license, dan langsung tahu saya bukan orang Malaysia. I don't know why. Saya pun cakap, saya tak bawa paspor, saya student, saya hanya bawa Nija. Bisa dibilang, saya gak perlu bawa paspor kemana-mana, saya cukup bawa ini. Ini dari immigration. Dan ketika polis itu ambil card ini lalu baca, lalu tahu saya student, polis itu langsung berubah. Dari yang begitu garang, langsung berubah macam Hello Kitty. Baik sangat. Oh, student. Student mana? UAE. Duduk kat mana? Berapa lama? Tanya semua. Langsung jadi bijak sangat. Jadi happy sangat. Dari yang awalnya, paspor. Langsung, hai. Saya yang awalnya, duk. Itu langsung berapa jadi? Oh ya? Ya ujung-ujungnya tetap kena saman, tetap kena tilang. Rp150 langsung bayar di website, tak payah proses panjang. Kejadian selanjutnya ketika saya perjalanan dari Terengganu menuju KL guna airplane. Saya duduk di dekat Pak C. Pak C itu tanya tentang saya. Saya jawab saya adalah seorang student. Ditanya ambil course apa? Ambil course Quran Sunnah di sini. Ketika Pak C itu tahu saya adalah seorang student, langsung dia ambil tas, keluarkan uang Rp50. Ini Rp50. Sebab apa? Sebab saya adalah seorang student. Saya tolak berkali-kali. Tak payah. Langsung tetap dipaksa. Akhirnya saya terima Rp50. Lumayan. Sehingga privilege sebagai student di sini begitu tinggi. Yang kedua, orang Malaysia sangat mencintai Buya Hamka. Jangan heran ketika kalian di sini masuk ke perpustakaan, masuk ke library, buku-buku Buya Hamka lengkap. Perbincangan mengenai Buya Hamka ada di kafe-kafe. Bahkan ada satu kafe yang bernama Buya Hamka. Bahkan saya sendiri merasa perbincangan mengenai Buya Hamka di sini di Malaysia jauh lebih sering saya dengar dibandingkan ketika saya ada di Indonesia. Padahal saya sendiri juga mencintai Buya Hamka. Buku pertama yang saya hatamkan dahulu ketika saya ada di SMA adalah buku Buya Hamka. Saya pun penasaran kenapa Buya Hamka dicintai di Malaysia. Saya search dan ternyata Buya Hamka dulu pernah membela Malaysia mati-matian. Dan rakyat Malaysia sampai hari ini tidak melupakan jasa itu. Yang ketiga, orang Malaysia suka sekali beratur makanan. Orang Malaysia suka sekali antri untuk dapetin makanan. Maka jangan heran ketika kalian masuk ke satu restoran terus antrinya panjang pol. Beraturnya panjang pol. 1 jam, 2 jam. Sampai-sampai saya pernah jumpa dengan kawan lalu saya tanya, bro, tak payah datang ke sini. Tuh, antri, beratur panjang sangat. Lalu kawan saya cakap, tak apalah, sejam je. Sejam je?
kuat beratur orang sini. Lalu yang keempat, mayoritas makanan Malaysia itu manis-manis. Kalau kalian berasal dari daerah di Indonesia yang kurang suka dengan manis-manis, sepertinya kalian di sini tidak bisa makan makanan Malaysia terlalu banyak. Kecuali kalian berasal dari daerah Indonesia seperti Jogja mungkin yang suka manis dengan nasi gudegnya dan banyak hal, sepertinya kalian cocok di sini. Untungnya di sini masih banyak makanan kayak ayam gepuk atau restoran-restoran Indonesia juga banyak di sini. So please buat teman-teman Malaysia, bagi saya satu menu makanan khas Malaysia yang pedas. Please, saya penasaran seperti apa pedasnya Malaysia. Bukan restoran Indonesia, bukan restoran Ayam India, kerapu. tapi restoran Malaysia Nasi yang ayam jual kerapu. makanan pedas. Saya Pedas penasaran. juga sambal. Yang kelima, dan ini adalah satu-satunya pengalaman tak baik, tak nyaman yang saya rasakan selama 1 tahun. Terbayang selama 1 tahun, pengalaman tak baik saya hanyalah satu nih aja. Yaitu sering disangka tak punya duit sebab saya orang Indonesia. Dan ini sering terjadi. Bahkan ketika saya tanya beberapa kawan saya yang sesama Indonesia, saya tanya apakah mereka mengalami ini, mereka berkata, yes. I don't know why, tetapi kenapa persepsi itu ada. Can Malaysian people tell me why? Lalu yang terakhir, dan ini yang paling membuat saya bahagia adalah no one judge you just because your English is so bad. Di sini, saya bebas menggunakan bahasa Inggris, saya bebas latihan bahasa Inggris dengan siapapun, dan gak ada yang ngejudge kamu hanya gara-gara bahasa Inggrismu salah. Betul. Mereka langsung kayak paham. Masuk gitu. banget, Yang penting betul. paham. Berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya, saya pernah beberapa kali menggunakan bahasa Inggris, di live saya menggunakan bahasa Inggris sebagai latihan saya. Ya Allah, dikata-katain mulu dah. Polis-polis grammar itu datang kemudian ingin menerkam saya, sehingga saya jadi gak pede gitu untuk menggunakan bahasa Inggris di Indonesia. Tapi di sini, padahal yang bisa menggunakan bahasa Inggris itu lebih banyak. Tapi walaupun saya salah, itu gak ada yang ngejudge. Makanya saya bebas menggunakan bahasa Inggris di sini sebagai bahan latihan saya. So, overall, nilai saya selama tinggal 1 tahun di Malaysia, 9/10. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa mempersaudarakan rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia. FYI, perdebatan Indonesia versus Malaysia itu hanya ada di sosial media. Di real life, tak ada. Betul. Saya tak pernah merasakan itu. Alhamdulillah. This is why. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Assalamualaikum. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak. Bahwasanya kalau kita berbicara adab dan budaya, disiplin orang Malaysia para sahabat, kita rasanya malu banyak itu. Karena masih banyak, bukan hanya segelintir ya. Tak kaya, tak miskin, tak sekolah, orang yang sekolah. Dekat Indonesia itu memang susah nak diatur. Memang kalau ada kita kalau pangkalan jalur kereta api yang ada dekat Lebuh Raya macam itu, yang melintasi Lebuh Raya, yang melintasi jalan dekat Indonesia macam itu. Biasanya ada palang ataupun portal apabila 5 menit ataupun 10 menit sebelum kereta itu melintas sudah ditutup macam itu untuk jaga-jaga agar tidak terjadi aksiden macam itu. Ini banyak masih berlaku para sahabat. Masih orang kayaknya masih lama lagi macam itu. Masuk macam itu. Akhirnya terlalu mengintengkan, kayaknya masih lama lagi masuk akhirnya terjadilah eksiden macam itu para sahabat. Yang terjadi dekat jalan yang dilintasi rel kereta api yang ada dekat Indonesia. Dan mau menyalahkan pemerintahnya karena infrastrukturnya buruk, infrastrukturnya tidak tertata rapi macam itu, jalannya dengan jalan kereta api tidak dipisahkan macam itu, ya masuk akal juga. Dan termasuk SDM, EQ orang Indonesia, warga Indonesia harus sama-sama ikut maju juga macam itu, taat aturan macam itu para sahabat. Kalau kita nengok yang ada dekat Malaysia para sahabat, video-video salut rasanya, orang naik MRT, naik bas dekat Lebuh Raya pun dekat jalan raya para sahabat. Orang Malaysia itu tak saling potong. Yang kanan memang untuk yang laju, yang tengah memang sedang, yang paling kiri itu yang slow macam itu para sahabat. Dekat Malaysia itu memang begitu para sahabat. Kalau dekat Indonesia main cucuk saja pun, di sini kosong, di sini jam, masuk saja. Tapi kalau yang kat depan dah ada macam itu, kalang kabut lah nak pergi atrik nak pergi belakang macam itu para sahabat. Jadi kalau dekat Indonesia para sahabat semacam itulah, kebanyakan lah, bukan hanya segelintir. Juga warganya tak kaya, tak miskin. Itu yang dikatakan segelintir video-video yang merekam tentang kejadian yang ada dekat di Indonesia, yang masih orang yang tanpa sedar macam itu,
tak nak beratur macam itu para sahabat. Sedangkan dekat Malaysia, sampai orang China yang datang melancong ke Malaysia, Saleh dari US datang ke Malaysia, mereka mengagumi tentang adab dan budaya disiplin orang beratur dekat Malaysia macam itu. Harap-harap rakyat Indonesia menengok sebuah video ini boleh mencontoh, meskipun tak seluruhnya dicontoh, sedikit-sedikit dirubah macam itu. Kebanyakan orang Indonesia para sahabat kalau bekerja dekat Malaysia ini akan ikut budaya disiplin orang Malaysia. Mas Farhan sebelumnya sih kalau pergi dulu sering pergi ke ke Kuala Lumpur naik MRT, naik monorail macam itu. Aku tengok orang Malaysia beratur. Jadi ikut terbawa macam itu. Oh, beratur macam itu. Karena kalau dekat Indonesia kan dekat sekolah pun diajarin, tapi tidak mudah diterapkan macam itu. Tapi kalau menengok hal itu beratur, kita pun ikut beratur macam itu. Karena dekat Indonesia tak mau orang beratur, rebut-rebut, akhirnya semua ikut-ikutan rebut-rebut macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.